Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat datang di podcast kami kali ini. Kami akan membahas tentang hasil penelitian kami, yaitu laporan hasil mini riset tentang perbandingan brand tisu Paseo dan tisu Nice. Sebelumnya perkenalkan saya Nuriado. Saya Syarifah Aini Nursinada dan saya Nabila Nisa Rizkalubis. Baiklah, tanpa menunggu waktu lama, langsung saja kita membahas tentang tisu Paseo dan tisu Nice. Kita tahu pasar tisu di Indonesia itu sangat kompetitif. Banyak merek tisu yang bersaing untuk mendapatkan hati para konsumen. Benar banget. Untuk menjadi pemenang dalam persaingan ini penting banget buat setiap merek itu membuat positioning yang kuat di dalam benak konsumen. Nah, dalam riset kali ini kami mencoba untuk menganalisis persaingan dari dua merek yang cukup populer di Indonesia. Kami melakukan penelitian dengan metode gabungan, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Di mana kualitatif itu kami menganalisis dari iklan dan kuantitatif kami menganalisis dari secara online. Dari hasil survei kami menemukan bahwa tisu Paseo menjadi merek tisu yang paling sering disebut pertama kali oleh responden. Ini menunjukkan bahwa mereka memiliki top of mind universe yang sangat kuat. Ya wajar sih, karena kan tisu Paseo ini udah lama di Indonesia. Mereka juga memiliki tisu yang baik gitu, udah gitu harganya juga terjangkau. Nah, kalau tisu Nice, mereka fokus pada kualitas premium dan higienis. Mereka menggunakan bahan alami dan produk mereka bebas dari zat pemutih yang berbahaya. Jadi cocok banget buat keluarga yang punya bayi dan anak-anak yang mempunyai kulit sensitif. Dan yang menariknya lagi itu mereka juga memposisikan diri sebagai tisu yang paling ramah lingkungan, karena mereka itu menggunakan bahan baku dari ikan yang dikelola secara berkelanjutan dan proses produksinya pun lebih efisien. Jadi sehingga itu tisunya itu lebih kuat. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail lagi tentang positioning dari kedua merek tisu ini. Dek, pisangnya udah sampai nih. Wah. Aduh. Yah, ayah dari tadi tisu kok dimakan? Kupas terus, kupas terus. Iya nih, ayah salah ambil tisu. Nih ya, makanya pakai Paseo. Paseo Calorie Absorb dengan Oil Interlocking Technology efektif menyerap minyak hingga 234 kilokalori. Gak nempel di makanan. Kita mulai dari tisu Paseo ya kan. Jadi dari analisis iklan mereka itu kita tuh bisa lihat Paseo itu mempromosikan produknya itu sebagai tisu yang kuat, lembut, terus praktis. Nah, itu menargetkan ibu rumah tangga dan keluarga. Jadi dengan mengiklankan produk mereka itu sebagai tisu yang aman dan nyaman untuk seluruh keluarga. Kita juga bisa lihat dari slogan mereka yang lembutnya berasal dari hati, terus tisu pilihan keluarga Indonesia, dan slogan-slogan ini memang udah berhasil menjangkau target pasar utama mereka, yaitu keluarga. Siap, dan mereka juga menonjolkan keunggulan daya serap tinggi dan kualitas yang terjaga. Mereka memberikan rasa percaya diri pada konsumen bahwa tisu Paseo dapat menyerap cairan dengan cepat dan efektif, sehingga lebih praktis dan efisien. Dan jangan lupa juga itu Paseo itu kan menekankan bahwa mereka itu produk mereka itu bebas dari zat pencernah optik dan terbuat dari serat kayu alami. Ini itu menunjukkan bahwa
dengan kesehatan dan keamanan konsumen. Bersihkan semua tumpahan, nicely done, nicely done. Bersihkan meja yang kotor, nicely done. Keringkan piring semua, nicely done, nicely done. Keringkan tangan yang basah, nicely done. Bersihkan sisa makanan, nicely done, nicely done. Semua jadi clean and fun, nicely done. Clean and fun, nicely done. Sekarang kita beralih ke tisu nice, di mana tisu nice ini memposisikan dirinya sebagai tisu yang premium dan higienis. Iklan mereka juga menampilkan gambar yang bersih dan elegan. Dalam iklan tersebut, mereka juga menekankan bahwa produk tisu mereka ini cocok untuk keluarga yang mementingkan tentang kebersihan atau kesehatannya gitu. Nah, dalam tisu nice mereka juga menggunakan slogan yang mudah dihafal seperti clean and fun, nicely done, dan tisu terpercaya. Slogan-slogan ini membuat citra tisu nice sebagai merek yang berkualitas, higienis, dan terpercaya. Selanjutnya itu tisu nice itu juga menekankan bahwa produk mereka itu bebas dari pewangi dan bahan kimia berbahaya. Jadi sehingga aman untuk kulit yang sensitif, terus juga termasuk kayak bayi, anak-anak. Terus kalau misalnya orang dewasa juga kadang kan sensitif juga tuh kulitnya. Mereka juga mencantumkan sertifikasi halal yang menjadi poin bagi umat muslim. Strategi pemasaran tisu nice ini juga berfokus pada awareness dan citra premium. Mereka banyak berkolaborasi dengan influencer dan selebriti untuk memperkuat citra merek mereka. Nah, mereka juga aktif tuh di dalam media sosial dan sering mengadakan promosi menarik untuk menarik perhatian konsumen. Nah, dari pembahasan ini kita bisa lihat tuh bahwasannya kedua merek ini memiliki strategi yang beda. Jadi itu bedanya itu Paseo itu fokus pada kualitas dan harga yang terjangkau, sementara tisu nice itu menekankan pada kualitas yang premium dan higienis. Antara kedua tisu ini mereka juga sama-sama berhasil menjangkau target pasar yang luas gitu. Tapi untuk mempertahankan posisi mereka harus terus berinovasi dan mempertahankan strategi pemasaran mereka dengan perkembangan pasar yang dinamis. Sebagai contoh, mereka perlu mempertimbangkan tren penggunaan tisu yang ramah lingkungan yang semakin meningkat dan juga kebutuhan pasar yang semakin spesifik seperti kebutuhan tisu untuk bayi, wajah yang sensitif dan sebagainya. Ya, itu benar sekali. Nah, persaingan di industri tisu itu memang semakin ketat. Jadi dan juga setiap merek itu harus bekerja keras untuk mempertahankan posisinya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting lagi nih. Bagaimana kedua merek ini menggunakan model pemasaran 8P untuk mencapai tujuan mereka. Baiklah, mari kita bahas model pemasaran 8P untuk tisu Paseo terlebih dahulu ya. Model pemasaran 8P itu terdiri dari produk, terus price, balance, promotion, people, terus proses, program, dan performance. Terus tisu Paseo dengan positioning mereka sebagai tisu berkualitas tinggi ya, dengan harga terjangkau menggunakan model pemasaran 8P, yaitu yang pertama itu kan produk. Tisu Paseo menawarkan berbagai varian produk mulai dari tisu wajah, tisu dapur hingga tisu bayi. Mereka memastikan kualitas produk mereka dengan menggunakan bahan alami dan bebas zat pencerah optik. Yang kedua itu price. Paseo menerapkan strategi harga yang kompetitif dengan menawarkan berbagai pilihan paket dan promo. Mereka berusaha untuk tetap terjangkau bagi semua kalangan.
Dan selanjutnya itu ada Place. Tisu Paseo mudah ditemukan di berbagai toko, mulai dari supermarket, apotek, minimarket, ataupun di toko kelontong udah ada loh. Mereka juga hadir loh di platform e-commerce gitu. Terus yang selanjutnya itu ada promotion. Paseo aktif melakukan iklan di berbagai media seperti televisi, radio, dan media sosial. Mereka juga sering mengadakan promo menarik seperti diskon, hadiah, dan program loyalitas. Selanjutnya ada People. Paseo memiliki karyawan yang profesional dan terlatih, yang siap memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Mereka juga bekerja sama dengan distributor dan retailer yang terpercaya. Nah, selanjutnya itu ada proses. Paseo ini memiliki proses produksi yang terstandarisasi dan efisien, serta sistem distribusi yang terintegrasi. Mereka memastikan produk mereka sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan tepat waktu. Nah, selanjutnya itu ada program. Paseo memiliki program loyalitas untuk pelanggan setia serta program CSR untuk meningkatkan citra positif mereka. Dan yang terakhir itu adalah performance. Paseo menargetkan pertumbuhan penjualan yang signifikan dan berkelanjutan. Mereka juga fokus pada kepuasan pelanggan dan profitabilitas. Nah, sekarang kita beralih ke tisu Nice. Bagaimana sih mereka menggunakan 8P untuk menjangkau target pasar mereka? Nah, di sini juga mengenai 8P. Jadi yang pertama itu ada produk. Nah, produk di sini itu memiliki banyak varian seperti tisu wajah, terus tisu toilet, terus ada tisu batuk juga. Nah, mereka itu mendapatkan kualitas yang premium gitu, higienis, terus keamanannya mereka juga kan. Serta menggunakan bahan alami dan bebas dari pewangi serta bahan kimia yang berbahaya. Yang kedua itu ada guys. Nah, itu di sini merupakan harga yang premium dibandingkan dengan yang tadi. Namun mereka itu tetap menawarkan berbagai pilihan harga untuk menyesuaikan dengan budget manusianya. Yang ketiga itu ada jenisnya, itu tisu Paseo itu tersedia di berbagai toko, baik supermarket, minimarket, terus juga ada di toko kelontong, tadi terus atau di platform e-commerce juga ada. Ini ada promotion. Nah, di situ berfokus pada iklan digital, influencer, marketing, dan promosi di media sosial. Mereka juga sering mengadakan kolaborasi dengan brand-brand lain untuk meningkatkan brand conversion. Ini ada People. Itu di sana situ memiliki karyawan yang terlatih dan profesional. Mereka bekerja sama dengan distributor dan reseller yang dipercaya. Selanjutnya ada proses. Di sini memiliki proses produksi yang efisien dan berstandar internasional. Mereka juga memiliki sistem distribusi yang berintegritas untuk memastikan produk mereka sampai ke tangan pelanggan dengan cepat dan tepat. Terus ada program memiliki loyalitas ada program CSR yang fokus pada keberhasilan lingkungan. Selanjutnya yang terakhir itu ada performance. Ini menargetkan penjualan dan profitabilitas yang tinggi. Jadi mereka ini fokus pada brand endorse dan kepuasan pelanggan. Nah, dengan menganalisis hasil 8P dari kedua merek ini, kita bisa melihat bahwa merek tisu ini menggunakan strategi yang berbeda, tetapi sama-sama efektif dalam membangun posisi yang kuat di benak konsumen. Nah, mereka itu menggunakan strategi yang sesuai dengan posisi mereka. Jadi Paseo itu kan berfokus pada harga yang terjangkau dan kualitas yang baik. Sementara itu menekankan pada kualitas yang premium dan kualitasnya. Oke, sekarang kita beralih ke analisis yang lebih dalam.
dan meningkatkan Mereka menggunakan platform media sosial seperti Instagram dan TikTok untuk membangun hubungan dengan konsumen dan meningkatkan engagement mereka. Selain itu, Disney juga berkolaborasi dengan influencer yang memiliki target audiens yang sama dengan mereka, sehingga pesan mereka bisa sampai ke konsumen dengan lebih efektif. Jadi kita bisa lihat ya bahwa kedua merek ini memiliki strategi yang berbeda untuk membangun dan menginvestasi. Nah, tapi itu berfokus pada media massa yang tradisional, sedangkan Disney itu lebih memanfaatkan media digital dan influencer marketing. Terus strategi ini sama-sama efektif, tergantung pada target pasar dan budget yang dimiliki oleh merek tersebut. Baiklah, sekian hasil dari video kami. Apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.